Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvita Chandra dengan NIM 2136091 ingin menjelaskan tugas tentang praktikum ujian tengah semester tentang contoh array, struktur, dan pointer. Di sini saya menggunakan contoh dengan C++, yaitu array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel untuk mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilainya. Untuk mendeklarasikan array, tentukan tipe variabel, tentukan nama array diikuti dengan tanda kurung siku, dan tentukan jumlah elemen yang harus disimpan. Contoh dengan menggunakan 5 huruf, yaitu sekarang saya telah mendeklarasikan variabel yang menampung array 5 string. Untuk memasukkan nilai ke dalamnya, kita dapat menggunakan array literal, tempatnya nilai dalam daftar yang dipisahkan koma di dalam kurung kerawal. Di sini contoh array sederhana, yaitu dengan menggunakan 5 huruf, yaitu O, P, Q, R, S. Dengan cara mengambil data array, yaitu pada cout huruf 3, yaitu akan mengeluarkan R, yaitu OP dan OPQRS, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi cout pada huruf angka 3, yaitu terdapat adalah huruf R. Contoh dengan struktur C++ juga adalah cara untuk mengelompokkan beberapa variabel terkait dalam satu tempat. Setiap variabel dalam strukturnya dikenal sebagai anggota struktur. Tidak seperti array, struktur dapat berisi banyak tipe data yang berbeda, yaitu integer, string, dan bold, dan lain-lain. Untuk membuat struktur, gunakan kata kunci struk dan setiap anggotanya di dalam kurung kerawal. Setelah mendeklarasi, tentukan nama variabel struktur, yaitu pada contoh di bawah ini. Contoh array, yaitu saya menggunakan dengan nama mahasiswa, jurusan, serta IPK dengan struktur dengan mahasiswa, string dengan nama, yaitu dengan jurusan dan verb IPK yang akan di-execute run dengan hasil nama, jurusan, dan IPK akan keluar. Pointer, kita mendapatkan alamat memori dari sebuah variabel dengan menggunakan operator dan. Sebelum masuk ke pointer, saya akan bahas tentang pengertian referensi terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui, variabel adalah nama atau alias dari sebuah alamat di memori. Pada saat kita membuat variabel var1, kompiler C++ akan membooking satu alamat di memori komputer untuk menyimpan data yang akan diinput ke dalam variabel tersebut. Lalu ketika dibuat var2, maka akan dibooking satu alamat memori lain, dan seterusnya. Di sini var1 dan 2 berada di alamat yang berbeda dan tidak terhubung satu sama lain. Contoh dijelaskan, perhatikan contoh tipe pointer yang cocok dengan tipe variabel yang sedang dikerjakan pada halaman berikut ini, yaitu dengan menggunakan referensi. Sebelum masuk ke pointer, saya akan bahas tentang pengertian referensi. Sebagaimana yang kita ketahui, variabel adalah nama alias dari sebuah alamat memori. Pada saat kita membuat variabel var1, kompiler C++ akan membooking satu alamat di memori untuk menyimpan data yang akan diinput ke dalam variabel tersebut. Lalu ketika dibuat var2, maka akan dibooking satu alamat memori lain, dan seterusnya. Di sini var1 dan 2 berada di alamat yang berbeda dan tidak terhubung satu sama lain. Contoh dengan pointer ini menggunakan C++ dengan string var1, saya menggunakan selamat datang di SD Negeri 001 Pagaran Tapah. Sedangkan string 2, var2, selamat bergabung di SD Negeri 001 Pagaran Tapah, dengan cout part1 part2, yaitu akan menghasilkan execute dengan hasil
akan mengeluarkan data selamat datang di SD Negeri 001 Pagerahan Tapah dan selamat bergabung di SD Negeri 001 Pagerahan Tapah Darussalam. Dalam kode ini saya membuat sebuah variabel part1 dan part2. Kedua variabel ini diisi dengan string yang berbeda dan ditampilkan menggunakan perintah cout. Secara internal, part1 dan part2 berada di lokasi memori yang berbeda. Dengan menggunakan referensi, kita bisa menginstruksikan kompiler C++ agar sebuah variabel terhubung ke alamat memori milik variabel lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.